di dalam hidupku ini. Sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Shalom. Selamat sore, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dimanapun berada, apapun keadaannya, kasih Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya menyertai kita. Saudara terkasih, tidak akan kita dibiarkan, tidak akan kita ditinggalkan. Berkat Tuhan berlimpah-limpah bagi kita sehingga kita boleh hidup, boleh bernapas, menikmati rahmat-Nya, yaitu Allah Tuhan kita yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kita, tidak akan pernah Ia melupakan kita. Ia selalu menyertai kita. Kita ada di tangannya, kita adalah biji matanya. Sebab itu saudara terkasih, kita manusia adalah debu tanah. Saudara terkasih, sebagai debu dan tanah, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita manusia seperti bunga rumput, sebab rumput menjadi kering dan bunga menjadi layu. Saudara terkasih, begitulah kita manusia. Saudara terkasih, sebab itu kita harus menyadari siapakah diri kita di hadapan Tuhan. Dan saudara terkasih, tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita berada di dalam lembah kekelaman. Kita hidup masih terikat akan adat istiadat nenek moyang kita. Kita masih hidup di dalam kegelapan. Oleh karena kita telah dipilih, telah dibawa dari kegelapan kepada terang yang ajaib, sehingga kita dapat beroleh kehidupan dan kita memperoleh terang hidup, memperoleh keselamatan, memperoleh sukacita dan pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Allah kita yang senantiasa ada oleh Roh-Nya yang bertata di hati kita, yang memberikan kita hikmat, pengertian, pengenalan, kekuatan, dan roh takut akan Tuhan, agar kita senantiasa dikuduskan, disempurnakan, agar kita menjadi pandai, berhikmat dalam menjalani hari-hari ini. Saudara terkasih, sebab hari-hari ini adalah gelap. Saudara terkasih, dunia ini adalah dunia tipu-tipu. Saudara terkasih, jika kita mengandalkan apa yang ada di dunia ini, tidak mengandalkan Tuhan, maka kita akan masuk di dalam dunia tipu-tipu yang penuh dengan keterbatasan. Jika kita mengandalkan dunia ini, tidak mengandalkan Tuhan. Jika kita mengandalkan dunia ini, kita terikat akan teknologi yang mempermudah kita untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan kita jasmani ini. Saudara terkasih, sebab teknologi itu untuk membuat kita bergantung kepada teknologi yang mengandung roh-roh perbudakan, yang membuat kita menjadi budak. Saudara terkasih, hidup tergantung dengan alat-alat teknologi
sehingga kita sebagai makhluk ilahi, makhluk Allah yang rohnya ada di dalam kita, yang rohnya tidak terbatas bagi setiap anak-anaknya. Saudara terkasih, supaya anak-anaknya mempunyai imajinasi ilahi yang tidak terbatas. Saudara terkasih, jika kita tidak bergantung kepada dunia, kita tidak tergantung kepada teknologi, maka imajinasi yang tidak terbatas itu bekerja, yang dikerjakan oleh roh Allah, yaitu roh Allah yang tidak terbatas oleh kuasanya. Saudara terkasih, sebab jika kita tergantung kepada teknologi, saudara terkasih, yang mempermudah, membuat kita menjadi budak, menjadi makhluk yang terbatas, saudara terkasih, dalam segala hal, saudara terkasih, sehingga kita mematikan, saudara terkasih, kemampuan kuasa Allah yang ada di dalam diri kita yang tidak terbatas, karena kita telah menyerahkan diri kita untuk di bawah, untuk dijadikan budak-budak teknologi yang senantiasa menekan kita, yang senantiasa membuat kita tergantung untuk hidup dalam teknologi itu, saudara terkasih, sehingga kita sebagai anak-anak ilahi menjadi bodoh, saudara terkasih, menjadi dungu, menjadi bebal, menjadi telanjang, saudara terkasih, di dalam kebodohan, di dalam perbudakan teknologi yang sungguh sangat, saudara terkasih, membahayakan kehidupan anak-anak Allah, anak-anak ilahi, saudara terkasih. Sebab itu mari kita, saudara terkasih, pada akhir zaman ini, saudara terkasih, di mana terjadi pemisahan, saudara terkasih, antara gandum dan ilalang, saudara terkasih, seperti zaman Nuh, saudara terkasih. Nuh berserta keluarganya membangun bahtera, saudara terkasih, agar pada waktu Tuhan membinasakan manusia, keluarga Nuh berada di kapal yang dibuat di atas gunung, sehingga beroleh mereka keselamatan, saudara terkasih. Dan Tuhan memusnahkan manusia-manusia yang hidup di dalam hawa nafsu, makan minum, pesta pora, dan kawin mengawinkan. Begitupun pada zaman akhir ini, saudara terkasih, zaman Nuh telah terjadi di dalam kehidupan anak-anak manusia, terjadi pemisahan. Kapal Nuh pada zaman itu telah ditutup, begitupun juga pada akhir zaman ini pintu anugerah telah ditutup, saudara terkasih, sehingga kita yang hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam hadirat Tuhan, hidup di dalam ruangan kudus, bahkan ruangan maha kudus, saudara terkasih, kita hidup di dalam perlindungan Tuhan, hidup di dalam pemisahan. Tetapi anak-anak manusia yang hidup di pelataran, mereka, saudara terkasih, tidak menjadi hitungan bagi Tuhan, karena mereka telah diserahkan kepada bangsa-bangsa untuk diinjak-injak, saudara terkasih, sehingga hukum penalti diberlakukan di zaman akhir ini, saudara terkasih. Jangan menyangkal Yesus Kristus Tuhan. Apapun yang kita alami pada akhir zaman ini akan terjadi kematian martir bagi kita yang hidup di pelataran. Jangan menyangkal nama Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, jika kita menyangkal Tuhan Yesus, maka kebinasaan akan menimpa kita, saudara terkasih. Juga seperti zaman Sodom dan Gomora, di mana terjadi kawin mengawinkan yang tidak wajar, yaitu perkawinan
yang tidak wajar terjadi, homoseksual, biseksual, lesbian, saudara terkasih, hubungan-hubungan yang tidak wajar pada waktu zaman Sodom dan Gomora, sehingga Tuhan murka dan ingin menghancurkan Sodom dan Gomora dengan hujan api belerang. Tetapi Tuhan memperhatikan bahwa Lot dan keluarganya yang adalah keluarga dari Abraham, Tuhan melihat benar sehingga Tuhan memisahkan, Tuhan membawa Lot dan keluarganya untuk keluar dari Sodom dan Gomora sebelum malaikat-malaikat Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora dengan hujan api, saudara terkasih. Begitupun kita di akhir zaman ini, begitu banyak terjadi hubungan-hubungan yang wajar, yaitu hubungan-hubungan LGBT, saudara terkasih. Kita harus keluar dari situ. Kita harus mencari Tuhan, saudara terkasih. Kita harus masuk hadirat Tuhan. Kita harus masuk dalam hadirat Tuhan. Kita masuk di kapal Nuh, saudara terkasih. Kita bangun kerajaan Tuhan, kita bangun hadirat Tuhan, kita bangun diri kita agar kerajaan Tuhan itu memenuhi kita, sehingga kita dipelihara dalam kekuatan kuasa Allah yang sempurna. Oleh karena iman kita dipisahkan, saudara terkasih, dari gandum dan ilalang, dari kambing dan domba, saudara terkasih. Yang kudus semakin kudus, yang cemar makin cemar, saudara terkasih. Itulah yang terjadi di akhir zaman. Yang buta akan menjadi buta dan telanjang dan bodoh, tetapi yang matanya dicelikkan dapat melihat perkara-perkara yang akan datang, perkara-perkara ilahi, perkara-perkara surgawi, dan perkara-perkara yang akan datang di masa yang akan datang, saudara terkasih. Anak-anak Tuhan dapat melihatnya, tetapi orang yang tergantung kepada teknologi, kepada ilmu, sains, teknologi, saudara terkasih, mereka tergantung kepada pengetahuan, saudara terkasih, mereka tergantung kepada dunia ini, saudara terkasih, sehingga mereka buta untuk perkara-perkara rohani, saudara terkasih. Mereka buta, tuli, dan telanjang, berjalan di dalam dunia yang gelap, penuh dengan tipu-tipu yang sementara, yang akan musnah bersama dengan segala keinginannya, saudara terkasih. Tetapi orang yang senantiasa hidup takut akan Tuhan, hidup senantiasa berjaga-jaga, hidup senantiasa masuk dalam hadirat Tuhan, mengandalkan Tuhan dan mengenal Tuhan, menjadi manusia yang menjadi kaki dian Tuhan, di mana Yesus Kristus ada di atas kaki dian Tuhan, memegang 7 bintang, 7 roh, yaitu roh Bapa, roh hikmat, roh pengertian, roh menasihati, roh keperkasaan, roh pengenalan, dan roh takut akan Tuhan. Maka ia senantiasa diperbaharui demi hari untuk dikuduskan, disucikan, itu segambar dengan haliknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sehingga pada waktu pengangkatan mereka dipisahkan dan mereka beroleh kemuliaan, beroleh mahkota keselamatan, beroleh mahkota kehidupan, saudara terkasih. Itulah kita yang hidup merendahkan hati, merendahkan diri, berharap, percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, yang menaruh pengharapannya senantiasa, yang senantiasa hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan lewat firman-Nya, lewat penyembahan, bahkan berpuasa di akhir zaman ini, saudara terkasih. Biarlah kita di akhir zaman ini, saudara terkasih, kita sebagai anak-anak Tuhan
Biarlah kita masuk ke dalam ruang kudus, ruang maha kudus. Jangan kita di pelataran. Jika kita hidup di pelataran, kita tidak masuk hitungan. Tuhan tidak lagi. Tuhan membiarkan kita, saudara terkasih, karena telah degil, telah buta, telanjang dan tuli, saudara terkasih, sehingga mereka diinjak-injak oleh bangsa-bangsa, saudara terkasih, dan hukum penalti diberikan kepada mereka. Jangan menyangkal nama Yesus Kristus Tuhan yang telah menebus dosa dan pelanggaran kita oleh kuasa darahnya. Senantiasa kita merendahkan hati, merendahkan diri, dan kita yang masuk dalam ruang kudus, maha kudus, biar senantiasa kita menjaga hati, merendahkan diri, senantiasa hidup kudus, hidup takut akan Tuhan, senantiasa hidup dibaharui demi hari, sehingga kita beroleh gambar serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Adalah kepala gereja, adalah batu penjuru, adalah Tuhan yang memimpin kita, saudara terkasih, yang membawa kita, membawa iman kita untuk menjadi sempurna, saudara terkasih, yaitu iman yang benar-benar excellent, yang tidak terombang-ambingkan. Iman yang benar-benar, saudara terkasih, telah diuji di dalam api perapian, bagaikan emas yang dibakar dalam api, sehingga menghasilkan emas yang sungguh-sungguh benar-benar bersinar, yaitu iman kita yang sungguh berharga di mata Tuhan, saudara terkasih, supaya kita menjadi milik kesayangan Tuhan. Kita dimateraikan, saudara terkasih, untuk memperoleh keselamatan. Kita dimateraikan untuk memperoleh semua janji Allah, agar kita menjadi milik kepunyaan Allah itu sendiri, untuk memuji-muji namanya. Saudara terkasih, biarlah apapun keadaan kita, saudara terkasih, kita percaya kasih setia Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya. Tidak akan pernah Ia meninggalkan kita, tidak pernah Ia membiarkan kita, saudara terkasih. Bulu yang terkulai tidak akan dipatahkannya, sumbu yang telah pudar tidak akan dipadamkannya, sampai kemuliaan, kekuasaan, dan kasih-Nya dinyatakan dalam hidup kita, bahwa Tuhan itu setia, Tuhan itu perkasa, tak terbatas untuk menolong, menopang anak-anak-Nya, untuk beroleh keselamatan, untuk beroleh kehidupan, jika kita berharap, bersandar, percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, Bapa Yahweh Yeshua Al-Masya Elohim, firman-Nya yang hidup, yang menopang seluruh makhluk, baik di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Dan biarlah kita bersukacita, beria-ria di dalam Tuhan, bermaksmur di dalam Allah kita di sepanjang hidup kita, saudara terkasih. Sampai di sini firman ini, saudara terkasih, dan biarlah anugerah, berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan kuat kuasa Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekarang, hari ini, sampai Maranatha. Shalom.